Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, di video kali ini saya kedatangan Vario 125 LED par LED ya. Nah, masalahnya motor ini ada suara aneh yang muncul di bagian roda belakang. Nah, ini motornya agak nyusahin ya. Senar tengahnya dibongkar jadi susah cara ngeceknya. Nah, di sini ada suara-suara seperti ini. Silakan teman-teman dengar terlebih dahulu. Nah, oke ya, kita bongkar dulu kita. Selain ada suara nyericit, yang punya kadang bilang ada suara muncul gerak gitu ya, suara kasar seperti itu. Tapi suara geraknya itu kadang-kadang suaranya muncul, kadang-kadang hilang. Tapi yang konsisten muncul itu ada suara yang nyericit seperti tadi ya. Oke, pertama kita bongkar dulu bagian murodanya menggunakan kunci 24 untuk membuka bagian dudukan dari roda belakangnya ya. Di bagian depan ada kunci 14T, bisa pakai 14 sok, bebas ya, kunci 14. Oke, kita buka. Nah, suaranya timbul di bagian mana? Nah, suaranya ada di bagian sini ya. Dan setelah saya cek di bagian laharnya itu goblak. Tuh. Dan suaranya nyericit tadi itu diakibatkan oleh as roda yang beradu dengan bos ya, yang pemasangannya terbalik. Tapi kita bahas belakangan. Pertama saya akan ganti dulu bagian lahar roda yang sudah oblak ini. Nah, pertama cungkil saja bagian seal bagian dalam. Seal bagian luarnya juga kita cungkil saja. Teman-teman bisa gunakan obeng min ya kalau ada. Nah, ini bagian sealnya sudah rusak, ini seal bagian dalam. Oke, untuk melepas bagian laharnya kita lepas, kita pukul bagian dari bagian luar ya, dari bagian luar mengarah ke bagian dalam. Kita cari as yang diameter lubangnya sama dengan lahar yang ada lubang-lubang ini ya, harus lebih besar diameternya ya. Dan jangan lupa ring spiknya dibuka dulu. Cungkil pakai obeng min kalau susah ya. Oke, kita tinggal memukul dari bagian luar ke bagian dalam ya. Cari tatakan seperti ini ya. Usahakan jangan terlalu renggang di bagian tatakannya, dirapatkan. Takutnya dudukan dari laharnya itu saat dipukul terjadi patah atau retak. Oke, kita pukul saja dari bagian luar. Di sini saya menggunakan bos bekas pen stang piston. Ya, tinggal dipukul saja dari bagian atas. Nah, ini dia lahar yang akan kita ganti ya. Laharnya sudah hancur tuh. Pelornya sudah lepas dari bantalan laharnya. Dan untuk nomor laharnya teman-teman bisa cari dengan kode lahar 6203. Ini yang ori itu sekitar 3540 ya. Bukan yang ori, yang bagus sampai 50.000 ya, tergantung merek. Ada SKF, Koyo, NTN, nah gitu. Dan penyebab lahar rusak ini selain faktor pemakaian juga kesalahan saat pemasangan bagian bos ya. Bos tahanan dari laharnya kebalik tadi masangnya. Oke, saya bahas nanti belakangan ya itu. Nanti ini saya fokus ke penggantian lahar dulu. Untuk penggantian laharnya gampang aja. Untuk lahar yang kode RS yang samping kiri kanannya menggunakan penutup karet atau ya karet, teman-teman bisa buka dulu, dan sudah saya buka dan sudah saya tambahkan pelumas atau grease tambahan biar laharnya lebih awet. Berhubung ini saya juga pakai lahar yang KW ya, bukan lahar yang original.
Kalau sudah, tinggal masukkan ke bagian dudukannya, pukul menggunakan as. Nah, seperti itu. Khusus untuk pemasangan, jangan dipukul bagian tengah, tapi pukul bagian samping memutar ya. Pelan-pelan saja menggunakan palu yang kecil. Sampai masuk ke dudukannya, dan batas dudukannya itu nanti kita akan melihat bagian atas dari lahar ini dudukan ringnya di sini. Nah, ini untuk sepi ya, ring sepinya. Ya, jangan lupa nggak dipasang, kita pasangkan bagian ring sepinya. Lalu masukkan bagian seal yang sudah kita lepas lebih dulu tadi ya. Ini untuk seal yang bagian dalam sudah rusak. Tapi berhubung barangnya kosong di saya, daripada nggak dipasang, saya pasangkan yang bawahnya saja dulu ya. Karena nggak diganti pun sebenarnya ini nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena bagian lahar yang saya pasang ini sudah menggunakan tipe RS ya. Jadi bagian luarnya itu kiri kanannya itu sudah ada penutupnya, dan yang bawahnya itu penutupnya sebelah ya. Kalau ini kiri kanan sudah ada penutupnya. Oke, saya lanjut membahas bagian bosnya. Bos dari as roda belakang ya, yang saya bilang tadi kebalik. Nah, untuk bosnya tuh lihat teman-teman ya. Di sini bosnya kebalik. Di bagian bos itu sisinya, di kedua sisinya itu berbeda ya. Ada yang kecil seperti ini, dan yang besar itu posisinya ada di bagian dalam ya, jangan kebalik. Nah, tadi posisinya itu kebalik, yang bagian luar yang lebar itu posisi ke bagian luar. Ini otomatis akan merusak bagian seal dan juga lahar. Ya. Nah, posisikan seperti ini. Tuh. Jangan kebalik ya, yang diameternya lebih besar di bagian dalam. Jangan sampai kebalik. Oke. Oke, kita lanjut pasangkan saja. Kalau bosnya sudah terpasang dan dengan benar, jangan sampai terbalik, kita pasangkan bagian tahanan dari as roda belakang ya. Jangan sampai lupa bosnya juga bagian luar itu dipasangkan, jangan sampai nggak terpasang, nanti laharnya juga bisa hancur. Nah, kencangkan pakai kunci 24, dan untuk di bagian depan pakai kunci 14. Sudah ya, simple seperti ini cara mengganti bagian lahar roda belakang yang menempel di bagian tahanan ya. Apa ini namanya? Saya nggak tahu. Intinya lahar dudukan as roda belakang. Oke. Dan setelah pemasangan ini, lanjut memasangkan komponen-komponen yang lainnya seperti knalpot dan baut knalpot. Oke. Jangan lupa biar kebocoran knalpot tidak terjadi, asbes knalpot pastikan terpasang dengan sempurna. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.